Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa bareng-bareng sebelum tali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى ودمرنا بالعافية يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد وقال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال قضاء الصلاة halaman 78. Ya, nomor 4 kita ulang sedikit ya. Minggu lalu diganggu nama Agus tuh ya. Suruh berhenti. Qada'us salati mengqada' salat. Yajibu qada'us salawatil maktubati, wajib mengqada' salat yang wajib yang 5. Idza fatat, apabila telah luput itu salat mutlaqan secara mutlak. Apa artinya mutlak? Sawa'un akanat bi udhrin am bi ghairi udhrin. Baik luputnya itu ada meninggalkannya itu sebab ada udzur maupun sebab tidak ada udzur. Jadi wajib itu diqadha. Sejak kita agil balik pernahkah meninggalkan sholat yang 5 waktu? Banyak. Nah, itu dia. Penting pembahasannya ya. Jadi sholat jangan dimainin, perkara yang sangat penting sekali, yang menentukan. Sholatnya baik, insyaallah amal yang lain yang gak baik. Sebaliknya wa in fasadat, kalau sholatnya rusak, fasada sa'iru amali, rusak semua daripada amalnya. A'udzubillah min dzalik. Jadi wajib mengqadha salat yang wajib apabila meninggalkannya, apabila luput itu salat mutlak, baik meninggalkannya secara sengaja maupun tidak sengaja. Nah, di sini dibahas as-salawatul fa'itatu bi ghairi udhrin, salat-salat yang luput tanpa ada udzur, yang enggak dikerjakan, yang ditinggalkan tanpa ada udzur. Yajibu qada'uha 'alal fawr, wajib mengqadha'nya secara langsung. Apa yang dimaksud secara langsung? La yajuzul istighalu, tidak boleh menyibukkan bin nawafil dengan perkara sunnah, wa ghairiha, dan selain perkara sunnah, hatta tuqda, sehingga dibayar diqadha itu salat. Pernah hutang salat, ninggalinnya enggak ada udzur. Enggak ada udzur salat udah kita bahas tuh, ketiduran, lupa. Ya, itu diantara udzur salat. Ini ninggalkan salatnya enggak ada udzur, sengaja emang ninggalin salat, berarti meninggalkannya tanpa udzur. Maka hukumnya wajib mengqadha secara apa artinya langsung? Enggak boleh menyibukkan dengan perkara yang lainnya, walaupun salat sunnah, walaupun perkara yang sunnah dan selainnya. Dia punya utang banyak,
pakai ba'diyah maghrib, nggak usah, nggak boleh Pak kata. Udah langsung qadha maghrib. Iya, ini wajib bayar secara langsung. Berat gak begitu? Berat. Artinya langsung wajib dibayar, nggak boleh menyibukkan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan sholat kecuali perkara yang darurat. Kalau makan, minum, cari nafkah untuk orang-orang yang wajib kita nafkahkan, itu nggak apa-apa. Selebihnya dibayar kok sholat. Ngobrol-ngobrol begini nggak boleh tuh, nongkrong-nongkrong gitu ya. Wajib sholat karena bukan yang baru berat begitu. Ini al-fuqaha al-mu'tamad ya, pendapat terkuat dalam mazhab Syafi'i. Baca talikan nomor 1 bawah. Wa min kalamil Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, dan dari ucapan al-Imam Abdullah al-Haddad sahib ratib. Nah, ini enak nih, dan selain beliau dari ulama mutaakhir agak enteng dikit. Karena yang awal berat gitu. Itu berat. Wa yalzam at-taiba ay yaghdiya ma farada fihi min al-wajibat kas-salati was-shaumi waz-zakati wa ma la budda lahu minhu. Dan harus atau wajib akan orang yang bertobat, apa wajib? Ay yaghdiya, untuk ia membayar ma farada fihi, apa-apa yang ia lalaikan di dalamnya atau ia tinggalkan, minal wajibat, dari kewajiban-kewajiban, kas-salati seperti salat, was-shaumi seperti puasa Ramadan, waz-zakati seperti zakat, padahal orang yang wajib zakat tapi enggak zakat, wa ma la budda lahu minhu, dan apa-apa yang mesti baginya darinya, yang mesti dia lakukan. Wa yakunu ala tarahi, dan ada itu ala tarahi, membayarnya ala tarahi, ai ala ghairil fawr. Ala tarahi boleh tartaran begitu, bukan secara langsung. Wa yakunu ala tarahi, nah, boleh ditunda-tunda. Wal istita'ah min ghairi tadyiq, dan menurut kemampuan, enggak mesti langsung, kapan kita mampu kita kerjain. Min ghairi tadyiq, tanpa disempitkan, wala tasahul, tanpa juga menggampangkan. Jadi begini, wajib bawa tetap. Dulu punya utang banyak sholatnya. Kan fuqaha tadi pendapat pertama nggak boleh menyibukkan kecuali buat bayar sholat aja. Kecuali menyibukkan yang darurat, selainnya nggak boleh diisi dengan bayar sholat tuh. Nah ini ulama mutaakhir di antara Imam al-Haddad dan yang lainnya, dia mengatakan nggak apa-apa dah, dibayar pelan-pelan, yang penting nggak dianggap sebagai orang yang menggampangkan dalam membayar, nggak meremehkan dalam membayar. Utang bayar pelan-pelan. Gue punya utang sholat banyak, ya cicil pelan-pelan. Nah ini pendapatnya. Kenapa? Fa inna dina matin, karena agama itu adalah matin, kuat. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, bu'ithu bil hanifiyyati samhah, aku diutus dengan agama yang penuh toleransi. Wagala, dalam hadis yang lain Nabi bersabda, yasiru wala tu'asiru, permudahlah dan jangan mempersulit. Jadi menurut pendapat ulama mutaakhir, walaupun meninggalkannya tanpa ada udzur, utang tetap wajib dibayar. Nah, cuma pelan-pelan bayar, sehingganya enggak dianggap orang yang teledor dalam membayar hutang sholat. Habis maghrib sholat ke belakang, sholat maghrib qadha. Habis isya ke belakang, usolli fardhu isya qadha, pelan-pelan tuh. Sampai kapan? Sampai yakin utang itu bayar. Sampai mati. Kebanyakan berarti ya 20 tahun. Ya bayar pelan-pelan. Itu utang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan dipermainkan. Itu sholat penting. Wa hadza kama tara aula. Nah, dan ini kama tara, sebagaimana yang engkau saksikan, aula, lebih utama, mimma qalahul fuqaha, dari apa-apa yang diucapkan oleh para fuqaha ahli fikih. Min wujubi sarfi jami waqti, dari wajib mencurahkan seluruh waktunya, lil qadha, untuk mengqadha ma ada ma yahtajuhu lahu, selain sesuatu yang ia butuh padanya, walimunanihi, dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, lima fi dzalika minal haraj asyadid, karena dalam hal itu termasuk daripada
kesulitan yang sangat berat. Intaha min Bughyati al-Mustarsyidi, diambil dari kitab Bughyat al-Mustarsyidi. Jadi kita kembali kepada pembahasan asalnya. Orang yang meninggalkan sholat yang wajib tanpa ada udzur, maka hukumnya gimana? Yang pertama, wajib mengqadha secara langsung. Artinya langsung, nggak boleh melakukan kesibukan yang lain melainkan mengqadha itu sholat. Kecuali perkara yang penting, yang darurat, boleh. Selain yang darurat nggak boleh. Sibukkan dengan membayar sholat. Itu pendapat berat. Pendapat berat. Nah, bolehlah kita pendapat yang kedua. Di antara yang dipilih oleh Al-Imamul Haddad Sahibur Ratib dan ulama yang lainnya minal mutaakhirin, tetap bayar hutang sholat sekiranya kita nggak dianggap sebagai orang yang teledor dalam membayar. Pelan-pelan, nyicil pelan-pelan. Tadi itu habis maghrib mundur belakang, udah nggak usah badia dulu, punya hutang banyak badia, bolong sholat maghrib. Habis sisa begitu juga. Habis asar begitu juga, sekiranya nggak dianggap teledor dalam membayar. Jelas ya? Udah itu aja dah yang digunain itu. Kebanyakan Agus 20 tahun. Ya. Kali 5 berapa kan? Sekarang itu kalkulator rumah. Lanjut. As-salawatul fa'itatu bi'udhrin. Nah, adapun salat yang luput, yang tertinggal sebab ada udzur. Tadi kan nggak ada udzur bahasanya. Ini ada udzur, ketiduran. Contohnya jam 11 tidur bangun jam 4. Berarti kan zuhur mengeluarkan dari waktunya atau lupa. Ya lupa. Yajib qadhaha. Hukumnya sama, tetap wajib mengqadhanya. Walakin ala tarahi, akan tetapi bisa ditunda-tunda. Enggak wajib secara langsung. Kenapa? Karena udzur. Tadi tidur jam 11, bangun jam 4. Misalnya begitu. Ya. Akhirnya apa? Kan wajib qadha zuhur, wajib kan? Wajib. Mengeluarkan zuhur dari waktunya. Cuma mengqadhanya enggak wajib secara langsung. Kenapa? Karena udzur dikatakan. Cuma sunnah baginya untuk mengqadha secara langsung. Tabri'atan lidzimah. Biar terlepas tanggungan hutang. Cuma boleh gak? Besok aja dah. Boleh. Tahun depan boleh gak? Boleh. Nah, itu dia. Nah, almarhum Haji Komar ya, nggak sangka kan dekat. Biasa duduk di sini nih dia. Nah. Hati-hati di situ. Hati-hati di situ. Yang umur siapa ya? Sampai kiamat kurang seminggu dah. Kemudian yundabu tartibu, disunnahkan at-tartib fi qada'il fawaid bi udhrin, di dalam mengqadha salat-salat yang tertinggal sebab ada udzur. Sunnah tuh. Kita punya utang salat, cuma tertinggalnya atau tidak mengerjakannya sebab ada udzur. Misalnya zuhur punya utang, ada udzur. Asar punya utang juga ada udzur. Ini kita mengqadhanya sunah tartib. Zuhur dulu baru asar. Boleh asar dulu? Boleh, enggak apa-apa. Asar dulu dah. Zuhurnya besok. Bicara boleh, hukumnya boleh. Karena sunnah tartib. Kenapa? Karena mengeluarkan sholat dari waktunya sebabnya ada udzur. Nah, tapi wajibu tartib, wajib itu tartib fi qada'il fawaid, di dalam mengqadha salat-salat yang ditinggalkan bi ghairi udhrin, tanpa ada udzur. Nah, kalau meninggalkannya tanpa ada udzur, tartibnya hukumnya apa? Wajib. Wajib itu dari subuh dulu berarti, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya, putar terus. Nah, boleh zuhur dulu dah, subuh dan tahar enggak. Kalau meninggalkan tanpa udzur wajib tartib. Wa yajibu taqdimul faitah bi ghairi udhrin, wajib mendahulukan salat yang ditinggal tanpa udzur alal faitah, atau salat yang ditinggal sebab ada udzur. Itu punya utang salat nih. Salat misalnya salat jenisnya satu dah, zuhur juga 2.
Yang satu utangnya ada udzur, yang satu enggak ada udzur. Jadi wajib didahulukan yang tidak ada udzur dulu. So gimana ini? Ini dalam hati kita. Kita bayar utang yang kemarin yang ditinggalkan tanpa ada. Jelas kan? Baru yang ada udzur. Walaupun jenis sholatnya sama. Lanjut, idza fatatus salatu bi ghairi udhrin, apabila luput itu salat tanpa ada udzur. Tertinggal, luput, enggak dikerjakan itu salat tanpa ada udzur. Ya. Wajib taqdimuha 'alal hadirah. Wajib mendahulukan salat yang luput tanpa udzur 'alal hadirah atas salat yang adaan. Yang hadirah yang sekarang. Inti misalnya punya utang nih. Kemarin apa namanya, atau zuhur lah. Zuhur punya utang, enggak ada udzur nih. Sekarang salat asar. Atau enggak sama jenis salat aja dah. Dulu punya utang asar dan meninggalkan tanpa ada udzur. Sekarang udah masuk waktu salat asar. Salat yang adaan. Ya. Mana yang wajib didahulukan? Yang enti utang dulu tanpa udzur dulu, baru yang ada. Yang adaan lagi jamaah nih, hatta jamaah. Tetap wajib bagi ente mendahulukan yang qadha yang tanpa ada udzur, baru yang adaan. Illa kecuali idza khasya fawata waqtil hadirah. Apabila ia khawatir atau takut akan luput waktu salat yang hadirah yang adaan. Ya, udah pengen jam 6 kurang seperempat. 10 menit lagi asar keluar, belum sholat asar. Juga ada sholat asar yang qadhaan, yang meninggalkan tanpa ada udzur. Dalam hal ini dahulukan yang ada. Kenapa? Karena waktunya ya kalau ente qadha dulu maghrib urusan. Nah, tapi kalau waktunya luas, dahulukan yang qadhaan yang tanpa ada udzur. Nah, selesai itu qadha salat. Jadi qadha salat ada ya. Jangan dianggap nggak ada, ya. Ada pemahaman orang begitu, sholat nggak wajib diqadha, udah. Yang berlalu biarlah berlalu, dibilang begitu. Oh, wajib dibayar. Udah gitu bawa dalil lagi. Ada hadis itu. Siti Aisyah mengatakan apa? Kunna nu'maru bi qadha'is shaum wa la nu'maru bi qadha'is shalah. Kami diperintahkan oleh Nabi mengqadha puasa, enggak diperintahkan oleh Nabi mengqadha salat. Oh, pakai dalil. Orang awam benar juga ya. Utangku banyak, merdeka gitu wajib bagus. Nah ini repot. Nah, makanya memaknai hadis ikut ulama. Al-muhadditsu, dia ulama-ulama yang ahli Imam Nawawi, Imam Suyuti begitu. Begitu juga memaknai Al-Quran, ikut para ulama yang paham Al-Quran, Al-Mufassirun. Jangan sembarangan dengan makna ini. Mereka paham tuh asbabun nuzul Al-Qurannya, asbabul wurud hadis. Itu sudah Aisyah mengatakan itu bihalabaan. Oh ternyata asbabul wurud sebabnya ada seorang wanita bertanya kepada Siti Aisyah. Dia ini sedang haid, ya. Gimana nih puasanya kan nggak boleh. Oh bagaimana? Apakah bayar nanti wajib apa kagak? Gitu. Maka Siti Aisyah bilang, kunna nu'maru, kami ini kaum wanita diperintahkan oleh Nabi untuk mengqadha puasa. Lagi haid puasa, hitung tuh bayar nanti. Terus sekarang pengen Ramadan 2 bulan lagi nih, 3 bulan 2 bulan tuh. 3 bulan. Persiapan yang punya utang puasa kemarin bayar dari sekarang. Perhatiin tuh, ya. Wala nu'maru bi qadha'is shalah, dan kami enggak diperintahkan untuk mengqadha shalah. Kami perempuan haid, enggak wajib mengqadha haid 7 hari, enggak sholat 7 hari. Diqadha udah dibayar, enggak diperintahkan. Maka Ibn Hajar mengatakan enggak boleh udah. Bang Robi mengatakan boleh sah, cuma enggak dapat pahala. Ibn Hajar mengatakan la tasih, enggak sah. Ya mendingan enggak usah ya. Kalau beres semuanya enggak usah udah. Ya. Kenapa sholat nggak wajib diqadha waktu haid perempuan? Litakarruriha, karena berulang-ulangnya sholat masyaqqah syadidah, berat. Beda dengan puasa cuma sebulan dalam setahun.
Itu asbab nurutnya. Jadi jangan salah kaprah. Ya. Ada pertanyaan, Fadol? Ayo kita buka pertanyaan aja, Fadol, yang mau tanya. Ini bab lain lagi masalahnya. Fungsi sholat sunnah itu tadi mengatakan Nah, bukan menggantikan. Betul. An-nawafil itu seperti rawatib ya, salah sunnah rawatib, jabrul khalal atau sebagai faedahnya menambal kekurangan yang terjadi di dalam sholat fardu kita. Bukan menempati kedudukan, bukan. Ini al-mu'tamad ya. Dalam mazhab kita Syafi'i begitu. Bukan menggantikan peran sholat fardu. Apa? Cuma menambal kekurangan yang terjadi dalam sholat. Itu diantara faedah daripada rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Banyak diantaranya yanal mahabbat Allah, akan mendapatkan kecintaan dari Allah yang istiqamah, yang dalam hadis kursi Allah mengatakan wala la yazal abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan perkara yang sunnah sehingga aku cinta kepadanya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepadanya, aku akan menjadi pendengarannya yang ia dengar, menjadi penglihatannya yang dia lihat, menjadi tangannya yang ia gunakan, menjadi kaki yang ia berjalan. Maksudnya apa? Ucapannya dijaga sama Allah, telinganya dijaga sama Allah, kakinya dijaga sama Allah, tangannya dijaga sama, sehingga nggak berbuat kecuali yang sesuai dengan apa yang Allah ridha. Begitu maksudnya. Jadi nggak yakum maqamal fardhah, nggak menempatkan tempat kedudukan sholat fardu, tapi cuma yajibur aja, menambal aja kekurangan yang terjadi dalam sholat fardu. Nah, ada lagi, Fadol. Ayo, ibu lagi rapat ibu tuh. lu ada yang nanya gitu Lagi rapat mau puncak loh. Ayo. Iya, kalau buat pakai boleh aja. Iya, cuma khawatirin nanti kalau masuk kamar mandi nggak boleh. Iya, WC nggak boleh. Jadi kullu ismin mu'azzam, segala nama yang diagungkan, yang dihormati nggak boleh dibawa ke kamar mandi. Nama Allah, nama Rasulullah, bahkan asmaul ulama. Dapat nama-nama ulama. Apalagi surah fotonya. Gimana kalau misalnya kita udah masuk kamar mandi, udah standby lagi nongkrong ya, ternyata kelupaan ada cincin yang tertulis nama Allah atau nama Nabi atau bahkan asma al-ulama, maka kalau nggak dimungkinkan untuk keluar, sulit ya, maka gomolo digenggam aja mati atau masukin ke saku misalnya. Itu lah ya udah. Allah maaf dalam suratnya ada ya. Lambang apa itu? Ya, lambang. Ya, lambang ya dari segi hukum nggak apa-apa. Ya, dari segi hukum. Cuma min nahiyatil adab enggak, jangan. Ya, karena termasuk yang syiar. Wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Perbedaan fardu dan wajib dalam sholat itu kedudukannya lebih kita utamakan. Ya fardu ya. Maksudnya contoh-contohnya gitu. Maksudnya gimana? Ya, fardu itu dan wajib kan orang mengatakan banyak yang bilang sama itu. Sebenarnya. Ya kalau fardu kan definisi apa sih? Al fardu wajib yuthabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi. Yang mengerjakan dapat pahala, yang meninggalkan berdosa. Kalau sunnah apa? Yuthabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi. Yang mengerjakan dapat pahala, yang meninggalkan kagak dosa. Itu. Ya, kayak kita sholat berjamaah, kita kan wajib baca Al-Fatihah. Kalau imam kan wajib ya. Nah, itu ntar kita bahas. Kapan sih makmum itu kagak wajib baca Fatihah? Itu idakan dan masbukan, apabila makmum yang masbuk. Jadi membaca suratul Fatihah wajib fi kulli raka'atin. Wajib di setiap rakaat bagi imam, bagi makmum, bagi orang yang sholat sendiri. Illa kecuali dalam satu masalah. Itu makmum masbuk.
Ada makmum terbagi dua, ada makmum masbuk, ada makmum muafiq. Apa perbedaannya? Kalau makmum masbuk itu malam yudrik ma'a qiyamil imam zamanan yas'u fihi qira'atul Fatihah. Makmum masbuk itu makmum yang tidak mencukupi bersama dirinya imam satu waktu yang mencukupi untuk membaca suratul Fatihah. Dia masuk ke dalam sholat, imam udah ruku misalnya. Atau dia masuk ke dalam sholat, imam udah akhir surat. Itu masuk Allahu Akbar, imam ruku, Allahu Akbar. Artinya apa? Gak mencukupi bersama dirinya imam untuk membaca suratul Fatihah. Atau imam dari akhir surah, maka hukum bagi si masbuk apa? Setelah takbiratul ihram, yajibu alaihi ayyubadira bi qiraatil Fatihah. Wajib atasnya untuk langsung segera membaca suratul. Enggak disunnahkan lagi bagi si masbuk membaca du'aul if. Imam lagi baca bulhu nih, ente masuk, sering gak begitu? Allahu Akbar, langsung baca suratul Fatihah sedapatnya. Baru iya kana budu wa iya kana sen imamnya Allahu Akbar, tinggalkan Fatihah, ruku bersama imam. Jelas ya? Itu masbuk. Kalau itu terusin sampai imam bangun batal sholatnya. Maka nggak disunahkan bagi si masbuk membaca doa iftitah. Beda dengan makmum yang muafiq, yang bersama dirinya dia mencukupi membaca suratul Fatihah, wajib baca Fatihah semuanya. Ya, nah itu. Ya. Nggak ada benar kenapa? Kelakuannya misalnya. Nanti dibahas di antara kemakruhan dalam sholat berjamaah, di antaranya idza kana imamu hafizan. Imamnya ahli maksiat. Bandar Toga jadi imam. Ya. Bang Yudi ya, yang diharamkan jadi imam. Itu bermakmum dengannya, hukumnya apa? Makruh, sah, makruh. Bahkan nanti ada kaidah mengatakan al-jama'atul katsiratu afdalu minal jama'atil qalilati illa fi masail. Jamaah yang banyak lebih afdal dari jamaah yang sedikit, kecuali dalam beberapa hal. Di antaranya, kalau jamaah yang banyak imamnya fasik, ahli maksiat. Jamaah yang sedikit imamnya kagak, pilih jamaah yang sedikit. Itu lebih afdal. Itu dibahas nanti tuh. Ini kejauhan nanti, belum babnya. Jika kita dalam satu keadaan di perjalanan ya, sehingga tidak terlambat melakukan sholat, apakah itu bisa disebut udzur? Gimana tuh? Misalkan kita di tol macet. Iya. Kalau misalnya di perjalanan la yumkinuhu, nggak dimungkinkan baginya untuk sholat, sebelumnya nggak diterka sama dia. Kategori udzur. Nah, misalnya ente jalan nih, jam 5 berangkat. Ternyata di tengah tol macet padat sampai jam 8 dia, otomatis maghrib kan keluar. Bagaimana ya? Itu mau saya nggak bisa. Ya macet, ente mau berhenti dikubukin orang, kan begitu ya? Sholat dulu nih, caranya. Ya, yusalli ma'amkan. Sebisanya dihormati wakat, mungkin duduk nggak apa-apa. Nanti wajib mengkodok. Nah, kalau nggak ada wudu nggak pakai wudu, tapi kalau ada wudu. Atau tayamum, nah, dianggap ini fagidel, itu dibahas untuk menghormati waktu. Nanti wajib dikodok. Ya. Ada lagi? Ya Pak. Ayo silakan. Saya kan kemarin waktu ngantar anak sakit pas waktu asar, Iya. di perjalanan hendak maghrib, nah Isya kita baru lakukan fotonya boleh ya di rumah sakit Bakti Mulia IP. Di masjid kan ada masjid dalam komplek. Kalau gitu bagi foto ya, saya kerjain waktu habis Isya boleh ya Bapak ya. Maghribnya nggak keburu. Asar, maghrib, Isya sekalian tiga kali. Borong ini. Itu asarnya di mana asalnya? Kalau ada waktu asar, ada mungkin waktu untuk mengerjakan, wajib dikerjain Tapi waktunya. kita dalam perjalanan ke rumah sakit gitu. Oh, lagi nggak bisa. Iya. Terus maghrib kita ngurus berkas-berkas masuk pasien. Nah terus
maghrib kan belum kerjain juga. Nah isya setelah itu tiga-tiganya saya kerjain, boleh nggak Pak? Ya, Iya. seharusnya kalau masih bisa kesempatan sholat berapa menit, 2 menit ya. Iya. Kerjain dulu seharusnya. Sholat dulu. Cuman kalau misalnya Tapi sibuknya ini darurat nggak, gitu. lupa, akhirnya waktu cepat gitu. Iya. Ya kalau tanpa sengaja ya termasuk bagian udzur. Tapi kalau misalnya kita tahu sambil berkas, izin untuk sholat 5 menit, 10 menit ya mungkin. Iya. Selagi masih bisa wajib gitu. Tapi kalau misalnya Tapi lupa, nggak ada yang kan nih saya sendirian. Iya. Ya. ya Ngurusin. bisa dikatakan udzur juga sih kalau Iya. misalnya nggak ada kesempatan. Yang penting dibayar lah. Iya. Ya. Terima kasih. Nah, wallahu a'lam bis-shawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا ساداتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواحهم وشيخ الذكر والتوحيد الشيخ عمر بن عيسى برقواه السمرقندي وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الغطاس وسعد بن عبد الله باراس والحبيب بن محمد الحبزي والحبيب علي بن حسن الأطاس وسي أحمد بن عبد القادر باصر وسي محمد بن أحمد بمسموس وسيد الحاج معلم شفيع هزام بن محمد صلى وجميع المشايخ بالذكر والتوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم أن الله يتغصهم برحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفنا عليها ويحققنا بحقائقها ويغادرون ضرائبها ويجعلنا من حواس أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد للغفور للعبد الغفور
وحماقة الظهور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجيب إماما والأنبياء تاما وعلى العلي الكرام والصحب كالنذور في قدوة المرام للعرب والعجم يا ربنا دربنا بآلنا اغتربنا وإننا أسرفنا وعلى لدى أسرفنا فاتوا علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وعامل الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وشاعر البلاد وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين عجما آمين ربي يسمى فضلا وجهدا منا لا بكساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل صلي صلى وسلم ربي عليه أتى الحبيب وعليه وصحبه عداد تخصيص صحبي والحمد لله بالبر وتناهي